Jadi negara ini merdeka berkat perjuangan ladang babak belur para kiai, para santri. Karena itu sudah sewajarnya kita bersyukur dengan adanya Hari Santri Nasional ini sebagai pengingat agar kita terus dan terus menerus menjaga negara Republik Indonesia ini. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allahu azza wa jalla fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah, fa in lam tajidu fa bi kalimatin thayyibah, atau kama qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat Masjid Jami Subulus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah Jumat dalam kesempatan yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri khatib dan juga kepada jamaah untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena tidak ada bekal terbaik menghadap hadiratnya kelak selain daripada bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Selain itu, mudah-mudahan hadirnya kita di sini di masjid yang kita cintai dan kita makmurkan ini untuk melaksanakan ibadah salat Jumat sebagaimana sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a fa ahsanal wudu'a, barang siapa yang berwudu lalu ia membaguskan wudunya, tsumma atal jum'ah, lalu ia mendatangi ibadah salat Jumat, fastama'a, lalu mendengarkan apa yang disampaikan oleh khatib, wa ansata, dan diam, tidak melakukan hal yang sia-sia, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati wa ziyadatu thalathati ayyam, maka kesalahannya, dosa-dosanya diampuni sampai Jumat berikutnya, ditambah dengan 3 hari setelahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga tak henti-hentinya kita haturkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama pada hari Jumat ini, di mana secara khusus beliau menyampaikan, aksiru alayya salatan fi kulli yaumi jumu'atin, perbanyaklah oleh kalian bersalawat kepadaku pada setiap hari Jumat, fa inna salata ahadikum fi kulli yaumi jumu'atin tu'radu alayya, karena salawat kalian yang kalian sampaikan kepadaku pada setiap hari Jumat diperlihatkan kepadaku. Faman kana aktsarahum alayya salatan kana aqrabahum minni manzilah, siapa yang salawatnya paling banyak maka kelak di akhirat kedudukannya akan berdekatan dengan kedudukanku. Tak lupa juga kita sampaikan salawat kepada keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umatnya yang senantiasa berupaya mengikuti ajaran-ajaran beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tabi'ihim lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin sidang Jumat Masjid Subulus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di
Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober tahun 2021. Hari ini dikukuhkan sebagai bentuk peringatan atas anugerah nikmat karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam Indonesia, khususnya para kiai, para santri yang telah berhasil mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia, di mana saat itu penjajah Belanda terus memprovokasi. Terjadilah yang disebut resolusi jihad pada tanggal 21 sampai 22 Oktober tahun 1945. Saat itu dipimpin oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, yang kemudian membangkitkan semangat para kiai, para santri seluruh Jawa dan Madura akibat provokasi-provokasi dari pihak Belanda. Kemudian mereka bangkit melawan, mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Terjadilah pertempuran pada tanggal 10 November tahun 1945 yang kemudian dikukuhkan sebagai Hari Pahlawan. Saat itu Kiai Hashim Asy'ari mengundang salah satu kiai dari Cirebon, Kiai Abbas Buntet. Beliau menugaskan Kiai Abbas sebagai panglima perang saat itu. Arek-arek Surabaya meskipun siap melawan Belanda pada saat itu, mereka tidak berani untuk memulai pertempuran sebelum menunggu Kiai Abbas datang. Maka ketika datang, semangat pun semakin tinggi. Terlihat karomah-karomah pada saat itu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada sang waliullah ini, Kiai Abbas. Dilemparkannya oleh beliau tasbih-tasbih ke rudal-rudal Belanda, berjatuhan, bergelimpangan mayat-mayat Belanda. Akhirnya kaum muslimin dan bangsa Indonesia pada saat itu menang melawan penjajahan Belanda yang terus memprovokasi. Jauh sebelum itu terjadi juga pertempuran hebat yang dipimpin oleh Kiai Zainal Mustafa Sukamanah, Tasikmalaya. Saat itu orang-orang Jepang memboikot masyarakat. Mereka diambil dengan paksa hasil buminya, sehingga dicatat dalam sejarah ini merupakan satu-satunya pemberontakan terbesar di Jawa Barat. Ini juga dilakukan oleh seorang kiai, oleh seorang santri untuk mempertahankan negara Republik Indonesia. Jadi negara ini merdeka berkat perjuangan ladang babak belur para kiai, para santri. Karena itu sudah sewajarnya kita bersyukur dengan adanya Hari Santri Nasional ini sebagai pengingat agar kita terus dan terus menerus menjaga negara Republik Indonesia ini. Selain itu, bertepatan dengan bulan mulia, bulan di mana dilahirkan Nabi Agung, Nabi panutan semesta, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kelahirannya merubah tatanan jahiliyah menjadi tatanan yang penuh dengan moral, penuh dengan kasih sayang. Kelahirannya menjadikan para ulama menulis buku-buku Islam jaya, kata para ulama, dengan dua warna. Satu dengan warna merah, dua dengan warna hitam. Merah darah syuhada, hitam tinta para ulama. Begitupun sama seperti perjuangan para kiai, para santri. Rasulullah telah lebih dahulu memperjuangkan Islam ini dengan ilmu, dengan jihad.
Tidak kurang dari 80 jihad beliau dan para sahabat lakukan. Terakhir tahun 9 Hijriah. Dan beliau tentu mengkader para santri yang kita kenal dengan Ashabus Suffah. Mayoritas mereka datang dari Muhajirin Makkah, datang ke Madinah tidak membawa apa-apa selain diri mereka sendiri. Mereka ditempatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di emperan Masjid Madinah. Fluktuatif, kadang 70 orang, kadang sampai 400 orang. Mereka menjadi santrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap hari berjamaah dengan beliau, ngaji dengan beliau, dikader oleh beliau, sehingga tidak kurang dari 10 tahun di Madinah melahirkan para ulama yang meneruskan risalah estafet kenabian baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahir dari alumni As-Suffah, Sayyiduna Abu Hurairah misalnya, Sayyiduna Abu Darda, Sayyiduna Khabbab, dan seterusnya. Mereka membawa panji-panji Islam. Kalau ditanya model pesantren pertama kali di dunia ini kapan dan di mana? Ya pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang santrinya dikenal dengan Ashabus Suffah. Mereka tiap hari diperhatikan, dikader, dibimbing, sehingga lahir ulama-ulama para penerus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam semakin kesini semakin besar, akan tetapi kebesaran Islam terkadang dilemahkan oleh orang Islam itu sendiri sebab hal-hal yang sebenarnya sepele, yaitu hal-hal yang sifatnya furu'iyah saja. Padahal 13 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Makkah itu berdakwah berkaitan dengan akidah. Orang itu masuk ke dalam surga bukan karena masalah furu'iyah, tetapi karena masalah akidah. Sebanyak apapun dosa seseorang, sebesar gunung, sepenuh langit, sebanyak buih yang ada di lautan, selama dia memiliki iman yang benar, akidah yang benar, maka dia akan masuk ke dalam surga. Asyhadu alla ilaha illallah. Apapun organisasinya, apapun madhabnya, selama dia asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia itu adalah saudara kita. Islam akan jaya, Islam akan menang manakala kaum muslimin kuat, dan tidak mungkin kuat manakala mereka tidak bersatu, dan tidak mungkin bersatu manakala tidak menjaga kasih sayang silaturahim antar sesamanya. Mudah-mudahan hari santri ini menjadi momentum untuk kita terus mempererat tali silaturahim antar sesama kaum muslimin khususnya, dan umumnya antar warga negara Republik Indonesia. Dan kita berharap akhir hayat kita akhir hayat yang baik, akhir hayat yang husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin fastaghfiruh wa ya fawzal mustaghfirina wa ya najatat taibin. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وبارك وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة